Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasba'na bi ni'mati ikhwanan. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwanan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Bismillahi masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una biha wa zidna ilmana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Saudaraku, sahabat Muslim Brotherhood yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali, dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang mulia sambil menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan yang sudah masuk ke pekan kedua, insyaallah. Ya, sudah ke-13 hari ini, insyaallah ya. Sudah 13 hari kita masuk di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi sia-sia gitu ya. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah, karena puasa itu pahalanya langsung dari Allah, yang menyerahkannya Allah tanpa perantara malaikat. Makanya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akan dibalas langsung oleh Allah. Itu sebuah penghormatan ya tersendiri, bahwa sholat saja balasannya itu disampaikan melalui malaikat. Tetapi untuk puasa Ramadan itu Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang akan puasa itu adalah untuk Allah. Makanya dalam ibadah bulan Ramadan ini sayang apabila ada orang-orang mukmin itu kemudian orang-orang muslim ya itu malah tidak puasa begitu. Malah akhirnya mereka dengan santainya batal di siang hari ya, minum es degan, es cincau ya di pinggir jalan. Padahal mereka ini di Indonesia gitu. Indonesia itu lamanya berpuasa itu tidak seperti di negeri-negeri yang lain, yang dimana kadang ada yang sampai harus lebih dari 16 jam ya, bahkan ada yang sampai 17 jam dan seterusnya, panjang waktu berpuasanya. Sedangkan di Indonesia ini kita hanya menahan lapar dan haus ya, dan marah, berkata-kata yang tidak sepatutnya, itu hanya dari habis imsak ya, subuh sampai kemudian pukul maghrib ya, atau pukul 6 lah kurang lebihnya. Kita hanya disuruh menahan seperti itu ya, sehingga seharusnya gitu ya, kita ini bisa lebih serius begitu menyikapi ibadah di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah pada bulan ini juga kita diuji oleh Allah dengan virus, dengan pandemi, yang mudah-mudahan Allah segera menolong kita supaya pandemi ini segera cepat berlalu, kita bisa berlebaran kembali dengan sukacita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ini kesabaran ya untuk senantiasa melewati hari-hari yang berat. Ya ibadillah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi saudara sampai ke surga. Ya, kita tahu di kondisi yang serba sulit sekarang ini, kita ini butuh sekali yang namanya persaudaraan. Seharusnya ini menjadi peringatan juga bagi kita. Kondisi yang sulit ini seharusnya semakin menumbuhkan perasaan bersaudaranya makin kuat, bukan malah kemudian malah semakin jauh, semakin bermusuhan, apalagi semakin bakhil ya gitu.
apalagi di kondisi yang sesulit ini. Sehingga ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini kata Allah dipersaudarakan karena sesama muslim. Nah, kalau sesama muslim saja tidak bisa bersaudara, bagaimana kita mau bersaudara dengan orang yang di luar agama kita? Nah, itu yang menjadikan catatan bagaimana kita ini harus bersikap sebagaimana semestinya sebagai seorang saudara. Dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, banyak yang kemudian akhirnya membuka kanal-kanal donasi, ya sedekah, infak. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kepedulian kita begitu terhadap saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Ya, artinya mungkin bahkan untuk mencari takjil berbuka puasa itu saja susah gitu. Apalagi di tengah kondisi yang semacam ini, kalau dulu masjid-masjid masih buka begitu ya, mereka menyediakan takjil begitu. Nah, kalau sekarang ini memang kita sedang diuji, baik itu dari segi kesabaran maupun dengan persaudaraan. Kalau kita tahu Muslim Brotherhood ini juga punya gerakan ya, geber pangan ya, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ini menjadi alternatif untuk teman-teman bisa menyedekahkan hartanya melalui geber pangan ke sekretariatan teman-teman Muslim Brotherhood ya. Atau bisa cek nanti di Instagramnya di Muslim Brotherhood atau di YouTube-nya Muslim Brotherhood. Insya Allah amanah, insya Allah akan disalurkan kepada yang membutuhkan, dan mudah-mudahan amal jariahnya teman-teman ini memberikan manfaat dan sekaligus menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa antum ini peduli terhadap saudara antum. Ya, baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita hari ini masuk kepada pembahasan tentang persoalan persaudaraan yang hari-hari ini semakin perlu kita muhasabai terus. Bagaimana sikap kita peduli terhadap saudara kita, menyikapi perbedaan pandangan, itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat sering terjadi di antara kita. Sehingga dibutuhkan kedewasaan, kematangan serta ketenangan ya. Karena Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana ketika Rasulullah itu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Karena nikmat setelah nikmat keimanan itu adalah nikmat persaudaraan. Jadi setelah mereka mendapatkan kenikmatan keimanan, maka yang paling penting setelahnya adalah nikmat persaudaraan. Bahkan makanya sampai-sampai ditulis ya dalam kitab dosa-dosa besar, itu ditulis salah satu dosa besar itu adalah namimah, yaitu mengadu domba. Ya, ini termasuk kategori dosa besar yang dimana ketika persaudaraan itu sudah terjalin dengan baik, kemudian ada saja gitu ya adu domba yang dilakukan. Mending kalau orang yang di luar Islam ini dilakukan oleh sesama Muslim. Summa naudzubillah min dzalik. Semoga kita ini bisa terus senantiasa menjaga itu semua. Persaudaraan kita ini mahal ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhabarihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan ya kepada kita, jangan kalian itu berkelahi, wala tanazza'u fatafshalu, berselisih, wa tadhhabarihukum, karena kalau kalian itu begitu ya berselisih, berantem di sesama saudara, maka Allah akan menghilangkan rih ya, angin, atau dalam tafsir itu dijelaskan rih itu kekuatan. Jadi kekuatannya kaum muslimin itu sebetulnya ada pada persatuan, ada pada persaudaraannya. Kita peduli ke sesama kita, tetangga kita, saudara kita. Itu kekuatan Islam. Jadi tidak benar kalau makanya sampai Rasulullah SAW itu berpesan ya, seburuk-buruk manusia itu yang dia itu kenyang, tetangganya lapar. Dia sampai membiarkan tetangganya itu lapar. Ya sampai mencium aroma makanan saja. Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada orang yang menciumkan baunya, itu tidak sengaja padahal kita masak gitu ya, baunya sampai lewat ya rumah sebelah, terus dia mencium, terus dia nyeletuk mungkin ya, tidak sadar gitu nyeletuk, wah masakan baunya enak gitu. Itu kita harus ngasih ya, itu kita ngasih ke mereka. Itu luar biasa, subhanallah. Syariat ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebetulnya kehidupan bersaudara lebih daripada bertetangga. Persaudaraan yang diikat dengan keimanan.
Nah, itulah kemudian yang menjadikan sebetulnya negeri ini akan jadi kuat kalau kita menggunakan konsep Islam yang sudah lama ditinggalkan ini ya. Masih soalnya kenapa? Saya ngelihat itu saat ini banyak sekali ya, kita ini makin ke sini yang kita sering temukan adalah semakin banyaknya, mungkin diri saya pribadi juga itu lebih memikirkan dirinya sendiri, lebih memikirkan mengutamakan dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu ya tidak disebut orang itu beriman ya, orang itu belum disebut beriman sampai dia itu memberikan yang dia cintai kepada saudaranya sebagaimana dia itu menyukai kalau dia mendapatkan itu. Jadi sampai setinggi itu levelnya. Ini sulit, ini ujian persaudaraan, tapi sudah pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Kita tahu dulu kisah yang sangat terkenal Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ketika menyukai satu perempuan yang sama. Tidak menyukai satu perempuan sama, tapi Salman Al-Farisi menyukai seorang wanita yang kemudian diantarnya oleh Abu Darda untuk bertemu. Sampai di tempat ternyata Ahwat ini malah menyukai Abu Darda, bukan menyukai Salman Al-Farisi. Karena Salman itu mengetahui, bukan kayak kita hari ini, kalau wah tahu gitu ngapain saya ajak ya, malah suka sama dia. Enggak begitu. Tapi dia meyakini, Salman Al-Farisi meyakini bahwa jodoh itu adalah takdir. Jodoh itu takdir. Sehingga dia sangat yakin bahwa kalau memang perempuan itu menyukai Abu Dardah dan Abu Dardah menyukai dia, ini sesuatu yang harus diterima gitu. Sehingga persiapan-persiapan yang tadinya Salman siapkan akhirnya diberikan kepada Abu Dardah sebagai bentuk rasa persaudaraannya kepada Abu Dardah. Dia tidak merasa kehilangan sama sekali. Dia tidak merasa sakit hati sama sekali. Dia tidak merasa menyesal pernah mengajak Abu Dardah. Karena itu bagian dari takdir Allah. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan, kita sering gitu ya. Kalau mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya, apalagi melibatkan orang lain, melibatkan teman, bisnis contohnya misalkan. Begitu bisnisnya jatuh, ambruk, yang pasti mencari kambing hitam. Pasti berpikir ini gara-gara aku ngajak dia nih, gara-gara ini nih, gara-gara begitu, gara-gara, semuanya gara-gara. Ada yang bermasalah dari kita. Akhirnya apa? Akhirnya yang dikorbankan persaudaraannya. Padahal nilai tadi ya, dikatakan Rasulullah SAW, nikmat setelah nikmat iman itu nikmat akhun, nikmat persaudaraan. Nikmat itu berarti nomor 2 levelnya setelah keimanan. Yang hari ini kita banyak jarang atau banyak yang lupa mungkin konsep ini. Ya. Nabi sampai mengatakan ketika hijrah ke Madinah, Nabi itu mengatakan kita ini butuh darun wa akhun. Kita ini butuh tempat bernaung ya, markas buat ngumpul. Ini strategi dakwahnya beliau. Nah, kemudian akhun, orang-orang yang saling bersaudara, yang saling mendukung satu sama lain. Itulah bagaimana kemudian kita ini harus belajar dari konsep yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Konsep yang sudah lama sekali ya. Ini kita, apalagi di manusia di era modern ini yang cenderungnya lama-lama semakin ya kita tahu untuk sedekah saja, orang buka sedekah saja sudah mikirnya udah wah ini buat apa ini ya? Ini apalagi ini ya, ngapain ya, semuanya sedekah ya. Mikirnya udah buruk semuanya. Ya itu kan sebetulnya kan keliru ya, tidak tepat begitu ya. Karena bukan begitu yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi yang diajarkan beliau adalah selalu husnuzon terhadap saudaranya ketika mereka mengajak kepada kebaikan. Kita tahu lagi tadi Abu Dardah dengan Salman Al-Farisi. Kita ngelihat bagaimana dulu sahabat Ansor dan Muhajirin ketika sahabat Ansor itu punya istri ya, itu sampai pada level persahabatannya, pertemanan mereka itu sampai level menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh orang-orang Muhajirin. Hah? Bisa kita hari ini begitu? Ini udah langka yang seperti itu ya. Bukan dipaksa, tapi memang melalui diskusi dengan istrinya bahwa kamu ini kan mampu ya, kamu ini kuat, saudara kita itu tuh baru pindah ya, baru hijrah, dia nggak punya apa-apa ya. Dia butuh teman, dia perlu pendamping. Kamu mau nggak sama dia? Itu ditanya, bukan dengan konsep dipaksa sana kamu sama dia, enggak. Ditanya dan ketika ahwatnya ya udah mau nggak apa-apa. Ya, karena yang dipikirnya bukan mikir yang lain-lain, nggak kayak kita hari ini mikirnya ribet, enggak. Yang dia pikir adalah ya khitab busyari, dia itu memenuhi seruan syariat, memenuhi kebaikan sehingga persepsinya itu pemikirannya tidak kemana-mana mikirnya. Yang penting dia melakukan kebaikan, caranya benar, sesuai dan diridhoi oleh Allah. Itu pondasinya itu. Kalau hari ini kan kita ribet gitu loh.
banyak sekali. Oh, ini nanti begini, ini ada ini. Wah, ini jangan-jangan begini. Oh, sama sahabat saja kadang-kala kita ini juga curiga loh. Subhanallah ya. Padahal konsepnya sudah dicontohkan ya. Dan itulah persaudaraan level atas yang kita mungkin barangkali sampai saat ini belum bisa ya. Belum bisa pada level itu. Tapi itu sudah pernah ada. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Level tertinggi persahabatan sampai-sampai istri saja diberikan kepada temannya, tapi dengan cara yang ahsan ya, dengan cara yang sesuai syariat Islam. Itu tingginya level persaudaraannya. Sehingga kita bisa memahami itu. Namun ada pula ketika namanya bersaudara, kadang berselisih, berbeda pendapat. Melihat pandangan itu kok kadang-kadang melihat handphone saja bisa berbeda pendapat, ya bisa merasa ini handphone yang paling modern ya handphone saya. Oh enggak, ya ini paling baru tuh handphone saya. Begitu. Itu hal yang sangat wajar ya. Namanya bersaudara tadi. Wala tanazza'u fatafshalu wa tathabari hukum wasbiru. Kata Allah, wasbiru. Ya, kalau kalian itu dalam keadaan itu terjebak pada kondisi itu, maka Allah perintahkan pada orang-orang beriman ini sabar. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah itu akan membersamai mereka, dia di antara dua orang yang berselisih atau lebih itu bersama mereka yang sabar. Jadi bukan kepada yang ngegasnya paling kenceng, tapi justru Allah akan bersama mereka yang bersabar. Makanya kalau kita diuji dengan persaudaraan itu sabar. Dia tetap saudara kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan pernah diserang ya oleh orang-orang Khawarij ya, oleh orang Khawarij. Ya sampai dituduh ya, Sayyidina Ali dituduh macam-macam sampai bahkan mohon maaf nih. Ini kalau kita sekarang nih diginiin pasti emosi gitu ya. Sampai dikafir-kafirkan begitu ya. Subhanallah, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dewasanya, dengan kematangannya ketika dia ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an menyikapi persoalan itu, tenang saja. Sayyidina Ali hanya mengatakan dia itu saudara kita, cuman memang zalim, itu saja ya. Tapi dia nggak marah, dia berpikir dia masih ingin menyelamatkan mereka. Kemudian dia mengutus Ibnu Abbas untuk supaya melobi, berbicara dengan mereka, ditunjukkan jalan yang benar. Jadi luar biasa kalau kita ngelihat Sayyidina Ali belajar bersaudara dengan Sayyidina Ali. Lihat, matang sekali. Jiwanya itu stabil. Emosinya stabil. Jadi itu yang kita butuhkan ketika bersaudara kita. Sehingga kita ini bisa saling membantu gitu loh. Kita saling mensupport, kita saling mendukung. Bukan karena apa-apa, bukan persoalan apa-apa, bukan karena dia kaya bisa kita manfaatkan, dia terkenal bisa kita manfaatkan, dia sukses bisa kita tempel, bukan itu. Tapi persoalannya karena keimanan, karena saya mencintai dia karena Allah, karena saya ingin membantu apa yang dia perjuangkan untuk kebaikan karena Allah, karena saya ingin memudahkan urusannya karena Allah. Itu saja. Subhanallah, itu pahalanya luar biasa. Sehingga ya kita belajar dari persahabatan di bulan Ramadan ini, kesabaran menghadapi perselisihan ya. Bahkan dulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berbeda pendapat. Ini dikutip ya, saya kutip dalam kitab Az-Zarkazi. Imam Az-Zarkazi itu ya, ulama Syafi'iyah ya, pernah menulis kitab namanya Al-Ijabah li Iradi Mastadrokat Hu Aisyah ala Sahabah. Jadi itu kitab khusus Imam Az-Zarkazi mengumpulkan hadis tentang bagaimana Ibunda Aisyah itu berbeda pendapat dengan kebanyakan sahabat. Membayangkan tuh. Bahkan pada sampai hal-hal yang bersifat akidah. Kalau kita ini kan kalau sekarang udah ngomongin akidah ini kan tajam ya. Udah kayak nggak ada ampun ini, kayak keluar dari Islam. Nah, ini kita belajar harus dari Az-Zarkashi. Ini pelajaran sangat berharga. Banyak hadis-hadis di sana membahas tentang bagaimana bagaimana Aisyah menyikapi perbedaan dengan sahabat yang lain. Termasuk salah satunya, pernah ada pertanyaan begini. Ini persoalan akidah ya. Ini yang saya maksud. Tapi bukan persoalan akidah tentang keimanan bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam semesta, bukan itu. Tapi pada persoalan-persoalan yang memang itu pada para ulama itu menyepakati adalah persoalan akidah. Contohnya misalkan ada pertanyaan dari Ibnu Abbas ya, pernah bertanya kepada Aisyah gitu ya. Allah itu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, apakah Rasulullah itu bertemu dengan Allah atau tidak? Nah, itu kan pertanyaan keimanan. Ini sulit nih, betul ya? Ini bukan fikih, ini pertanyaan tentang akidah. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, apakah Rasulullah SAW bertemu Allah langsung atau bukan? Ini kalau ditanyakan kita pada hari ini, wah, saya yakin nih, ini jawaban apapun nih saling menyesatkan satu sama lain. Tapi lihat jawaban jawaban
Bunda Aisyah ya ketika menjawab. Simpel saja dengan dalam surat Al-Qiyamah beliau mengutip ya kalimat Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah illa rabbiha nadhirah. Nanti itu kita akan bertemu ya, melihat wajah Allah. Ya, kapan ya? Kapan ketemu Allah? Setelah kematian. Nah, sudah tahu jawabannya Aisyah berarti ya? Nah, itu. Tapi luar biasa, Ibnu Abbas berbeda, mengatakan Rasulullah SAW itu bertemu langsung oleh Allah. Bertemu langsung ditemui oleh Allah. Dalam bentuk zat, dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya Rasulullah SAW saja yang tahu. Itu perbedaan pendapat, sudah dari zaman Nabi. Ya, sudah dari zaman para sahabat. Jadi bayangkan itu ya, kita ini kadang berantem pada sesuatu hal, padahal kita nggak tahu ilmunya. Itu kan malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kita berantem, sudahlah mengorbankan persaudaraan, ya sakit hati semua, ternyata berantemnya karena persoalan yang kita nggak tahu ilmunya. Nah ini kan celaka gitu. Makanya apapun itu, usahakan ya, utamakan persaudaraan kita. Termasuk pada masa-masa sulit seperti ini ya, mudahlah berbagi, mudahlah memberi, mudahlah untuk kemudian merasakan. Dan tadi kata Rasulullah SAW, belum beriman seseorang sampai dia itu mau memberi kepada saudaranya itu sesuatu yang dia itu sukai. Dirinya itu kalau menerima itu juga suka. Nah itu ya, apa misalkan dia punya makanan ya di rumah ya, lebih dia lihat itu tetangganya belum makan, dia kasih, tetangganya pasti senang ya, subhanallah. Apa abang Gojek ya, kita kadang sering pesan makanan banyak ya, abangnya cuma nganterin aja. Lihat ini orang makan pesan banyak, apalagi sering gitu ya. Cobalah sekali-kali pesan ya, kemudian sisihkan yang sebagian untuk abang Gojeknya, atau nanti kasih tahu buat abangnya, silakan diberikan kepada orang lain, abang ngambil sekian untuk keluarga sekian, ini silakan nanti dibagi. Seperti itu. Jadi subhanallah, bayangkan ya, kalau seandainya umat muslim nggak usah jauh-jauh konsepnya, menerapkan konsep persaudaraan ini saja, kembali kepada konsep Nabi tentang bagaimana mempersaudarakan setelah beriman kepada Allah, kita yakin nggak akan ada kelaparan di atas muka bumi ini. Kita yakin tidak ada kesusahan di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka itu melihat saudaranya sebagaimana dia melihat dirinya sendiri. Ya, bahkan sampai pada tahap di mana uang tinggal 10.000, ada sahabatnya minjem, dia tanya mau minjem berapa? Saya mau minjem 10.000. Aduh, saya punyanya tinggal 10.000. Bagaimana kalau 5.000? Kamu 5.000, saya 5.000. Nanti dibayar tanggal 1. Oke, nggak apa-apa. Dibagi sampai seperti itu. Ada. Ya, ada. Dan itu tidak mustahil bisa dilakukan oleh orang kalau yang bukan karena Allah. Mustahil akan dilakukan oleh orang yang bukan melakukan itu bukan karena Allah. Pasti yang bisa melakukannya hanya karena Allah. Itulah sebabnya kita belajar untuk kemudian bersaudara ya, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimanapun misalkan dia mau tapi dia munafik Ustaz, tapi dia jahat Ustaz. Enggak, tidak. Sayyidina Ali itu sampai dikafirkan, bayangkan, sama Khawarij ya. Sampai masih bisa bilang dia itu saudara kita. Nah, masih bisa bilang seperti itu. Jadi makanya tenang ya, jiwanya harus tenang gitu, stabil. Nah, ada istilah dalam kaidah fikih itu namanya khuruju minal khilaf mustahabun. Ya. Keluar dari perbedaan itu lebih dicintai ya, lebih dianjurkan. Ya. Jadi kalau kita berselisih ya, beda pendapat, maka kita keluar dari perbedaan persoalan itu. Itu lebih baik. Ketika kita ada permasalahan, wah kayaknya ini bakal debat. Diam aja. Dan kita ngalah. Enggak ada tuh istilah tuh kan dia kalah kan, nggak bisa jawab pertanyaan. Belum tentu. Kadang kalah karena dia ingin menjaga persaudaraan kita. Jadi nggak usah khawatir begitu di tengah-tengah misalkan diskusi lagi hangat-hangatnya, kemudian wah ini kayaknya mulai meruncing dan saya khawatir nih persaudaraan kita bakal jadi korban. Mending saya tak diam aja lah. Itu mulia. Allah janjikan surga dengan halaman yang luas. Itu yang dimaksud. Jadi tidak semua hal harus kita layani gitu. Nah, makanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku, kata ulama ya. Perbedaan yang ada di antara umat ini itu adalah rahmat. Keindahan ya, bagaimana perbedaan yang sangat banyak itu memberikan kepada kita itu
perasaan saling mengerti, saling lebih mencintai seharusnya, saling bisa memahami bahwa oh oke, untuk sampai kepada Allah mungkin bisa bermacam-macam jalannya. Untuk bisa beramal soleh mungkin bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, yang penting tetap sesuai syariat Islam, ya, tidak melakukan kemaksiatan, ya, tidak kemudian merusak harga diri orang, maka biarlah, ya, sabar, ya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan disinilah pentingnya kita kemudian mentadaburi lagi di bulan yang penuh ampunan ini, bulan penuh persaudaraan ini, di Ramadan ini sekaligus Allah ingin melihat, ya, ini ujian persaudaraan kita. Allah ingin melihat di antara kesusahan, kesulitan, wabah, Allah ingin lihat siapa yang dermawan dan siapa yang bakhil. Dalam surat Al-Ma'arij itu sampai kan benar-benar Allah mengatakan bahwa sebetulnya sifat manusia aslinya itu bakhil. Bakhil. Ya. Sifatnya anak Bani Adam itu aslinya bakhil. Di surat Al-Ma'arij. Itu bagaimana kemudian, makanya kalau ada orang dermawan, sebetulnya dia itu benar-benar sedang melakukan kebaikan yang besar. Karena dia melawan sifat yang paling sulit ya, yang ada pada dirinya. Bakhil itu. Karena manusia memang bakhil. Di surat Al-Ma'arij manusia bakhil, kata Allah. Bakhil lagi pelit. Mereka itu kalau ditimpa musibah itu mengeluh, kalau ditimpa kesenangan lupa. Nah itu manusia. Allah yang mengatakan. Makanya kalau manusia tidak seperti itu istimewa. Ya, itu istimewa. Karena kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemampuan bisa seperti itu. Karena tidak ada manusia yang bisa begitu kecuali memang dibimbing oleh Allah. Makanya kita ini beramal soleh pun harus tetap minta kepada Allah supaya dimudahkan oleh Allah. Dan ya, Allah a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini tentang bagaimana kita menyikapi persaudaraan yang ada di bulan Ramadan sekarang. Bagaimana hari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita sampai ada yang mengorbankan menjual rumahnya, menjual asetnya, menjual semua yang dia punya, bahkan sampai ada yang rela berkorban panas-panasan, ya, kemudian capek, ya, siang pagi malam ngirim barang, ya, ngantar, ya, menyampaikan amanah dari teman-teman. Itu luar biasa mereka. Demi apa? Satu hal, karena persaudaraan mereka, kecintaan mereka kepada saudaranya yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba. Nanti itu orang-orang yang saling mencintai itu akan dipertemukan, akan dikumpulkan oleh Allah. Orang-orang yang saling mencintai di dunia itu semuanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, jadi kalau kamu mencintai orang ahli maksiat, ya Allah akan kumpulkan orang itu dengan ahli maksiat. Kalau ada orang yang mencintai ahli sedekah, dia akan dikumpulkan oleh orang-orang ahli sedekah. Meskipun sedekah dia itu tidak seahli orang-orang tadi. Meskipun dia itu di antara orang-orang tadi sedekahnya mungkin paling kecil, paling jarang, tapi dia mencintai orang-orang bersedekah itu. Dia tidak pernah berprasangka buruk terhadap mereka. Ya, maka mereka akan dikumpulkan ketika kalau masuk surga nih orang dermawan itu, maka orang-orang yang mencintai orang-orang dermawan ini dulu ketika di dunia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Itu ya saudaraku. Kalau ada pertanyaan silakan, ini kita akan buka sesi tanya jawab lewat Zoom, ya, yang bisa diikuti di Zoom dan di aplikasi UMA. Nanti akan dibacakan oleh saya kalau memang ada pertanyaan yang masuk tentang materi kita pada sore hari ini. Boleh di luarnya juga. Insyaallah kalau ada pertanyaan silahkan, nanti kita akan jawab. Di sesi tanya jawab ini, menghimbau sekali lagi kepada teman-teman bahwa Muslim Brotherhood ini punya gerakan sedekah geber pangan namanya, yang dimana gerakan sedekah ini diinisiasi oleh teman-teman Muslim Brotherhood untuk melakukan pengumpulan sedekah yang nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir. Nantinya akan diberikan berupa sembako pangan. Ini peluang yang sangat bagus. Kalau kita nggak bisa ngantar sendiri, kalau kita nggak bisa memanagenya sendiri, maka titipkan itu kepada yang kita percaya, kepada yang kita amanahi. Ya,
Dengan begitu kita akan tetap mendapat pahalanya yang luar biasa, dan teman-teman yang lain juga yang mengirim ya, yang mempersiapkan, yang manajemen itu bisa mendapatkan amal soleh yang sama. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada teman-teman yang juga ingin sedekah, ingin memakmurkan kegiatan ini, bisa langsung mengecek di Instagramnya Muslim Brotherhood ya, Muslim Brotherhood Semarang, atau dalam YouTube-nya Muslim Brotherhood Official. Nanti di situ ada laporan-laporan tentang kemana saja akan disalurkan dan kemana saja nanti sedekah-sedekah itu akan diberikan. Baik, ini ada pertanyaan ya. Apakah iktikaf itu harus di masjid? Baik, secara fikih iktikaf itu artinya berdiam diri ya. Dan para ulama ya yang mukhtabar itu mengatakan bahwa namanya iktikaf itu memang di masjid. Ya. Harus di masjid iktikaf itu, berdiam diri di masjid. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 10 hari terakhir Rasulullah SAW itu menghabiskan malam-malamnya, hari-harinya bahkan di masjid. Dan iktikaf Nabi itu tidak sebagaimana iktikaf yang biasa kita lakukan. Iktikaf Nabi itu 1 hari penuh. Di selama 10 hari itu Rasul tidak meninggalkan masjid. Hatta sekalipun waktu itu ada sahabat yang sampai orang tuanya meninggal, Rasulullah SAW hanya menyampaikan salam, sampai tidak meninggalkan tempat itu. Kecuali ada uzur yang benar-benar harus dipenuhi beliau. Seperti misalkan beliau kembali ke rumah untuk ngecek kondisi rumah, keperluan istrinya dan sebagainya. Setelah itu tidak lama kemudian beliau kembali lagi ke masjid, begitu. Nah, ini iktikaf Nabi. Bahkan sampai-sampai pernah satu ketika Rasulullah hanya mengeluarkan kepalanya saja. Karena rumah beliau dengan jendelanya itu kan, dengan jendela rumah dengan masjid itu kan Nabawi sebelahan ya, dekat. Itu beliau disisiri rambutnya oleh Aisyah dari dalam rumah. Sampai seperti itu beliau iktikaf. Jadi iktikaf itu di masjid ya. Iktikaf itu di masjid. Dan bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Kita tidak bisa ke masjid, kita kesulitan untuk iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin insya Allah ya, karena ini juga uzur ya, kita niatkan saja kita ingin menghabiskan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah malam di 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan ya, karena ini juga ini termasuk uzur ya. Artinya bukan karena tidak ada pilihan bagi kita gitu ya untuk bisa ke sana, maka tidak perlu memaksakan diri untuk kemudian harus bikin iktikaf sendiri di masjid. Karena nanti kalau dorornya lebih besar, itu malah kita mendapatkan dosa, malah tidak mendapatkan kemuliaan dari itu ya. Apabila kita khawatir akan itu, ya kita cukup yakini saja. Kita beriman kepada Allah, kita punya niat bahwa kita ingin menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan dengan malam-malamnya itu dengan ibadah-ibadah qiyamul lail, ibadah-ibadah tambahan ya, ibadah-ibadah nafilah. Nah, itu diniatkan untuk itu saja. Jadi tak perlu memaksakan diri harus ke masjid nih. Wah, gimana nih kita harus bikin iktikaf sendiri nih, karena kalau enggak bikin iktikaf bisa gimana ya, kita bisa dapat 10 hari terakhir. Diniatkan saja, karena ini musibah ya, ini musibah, sekali lagi ini uzur gitu, sehingga tidak perlu dipaksakan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu sudah habis ya, waktu sudah hampir berbuka. Ini sekali lagi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, Muslim Brotherhood membuka sekali ya kepada teman-teman yang ingin menyalurkan bantuan ya, bersedekah, daripada bingung mencari kemana. Muslim Brotherhood ini punya program Geber Pangan. Ini program se-Indonesia yang diinisiasi oleh Muslim United. Di Semarang ada Muslim Brotherhood ya, itu nanti akan disalurkan bantuan berupa sembako dan bantuan pangan. Nanti info lengkapnya bisa dicek di Instagramnya Muslim Brotherhood ya, bisa dicek langsung, atau di YouTube-nya di Muslim Brotherhood Official. Nanti bisa cek di sana dan kita bisa tahu perkembangannya, kemana saja sedekah kita yang sudah kita sumbangkan kepada mereka. Dan ingat ya, kemarin materi yang lalu, sedekah itu bisa daf'ul bala ya, bisa menghindarkan kita dari bala, dari penyakit, dari wabah. Sehingga penting gitu ya untuk supaya bisa mencegah dari wabah. Ahwan, ini ada yang bertanya ya. Waktunya sudah habis. Bisakah kita bertetangga atau dikunjungi Rasulullah SAW? Subhanallah, Masya Allah, Allah.
Tentu saja bisa. Masya Allah. Nikmat sekali ya bertetangga dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW dan para nabi itu dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu ada di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Jadi target kita ini harus tinggi ya. Mumpung kita masih hidup nih, punya kesempatan beramal, masih di dunia, ya target yang tinggi. Kita harus masuk Jannatul Firdaus. Bukan apa-apa, karena di sana ada Rasulullah SAW dan para nabi. Ya, di surga Firdaus itu ada anbiya, ya, para nabi, ada sidikin, ya, orang-orang yang amanah, ya. Kemudian ada termasuk para pemimpin yang amanah, ya, para orang-orang yang mendapati amanah lah intinya, dan dia memenuhi amanah tersebut ada di Jannatul Firdaus. Kemudian ada as-suhada, ya, para orang-orang yang syahid, ya, di jalan Allah itu ada di dalam surga itu bersama para nabi, termasuk pada bertetangga dengan Rasulullah SAW. Makanya kita tinggal pilih saja di antara itu, para nabi, ya, para sidikin, para syuhada, kemudian para alimin, ya, orang-orang yang berilmu, yang dia mencari ilmu karena Allah dan dia kemudian berdakwah dengan ilmunya dan mengamalkannya. Kemudian yang para tajirun, ya, para pedagang yang jujur, para pedagang yang selama ini menggunakan hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang nanti memenuhi surganya Allah Firdaus, insya Allah bertetangga dengan Rasulullah SAW di surganya Allah, ya. Nah, untuk itu mari kita tinggal pilih saja di mana ini, kita ini mau yang jadi sebelah mana, ya. Jangan di bagian Nabi, ya, sudah nggak bisa. Nah, Nabi ya Pak, nggak ada Nabi lagi setelah Rasul. Tinggal pilih, mau jadi sidikin, mau jadi pedagang tadi, mau jadi orang yang jujur tadi, mau yang amanah tadi, mau jadi orang yang syuhada, ya, syahid tadi di jalan Allah, mau jadi orang yang kemudian ahli sabar, ya, itu silahkan pilih mau jadi yang mana. Subhanallah, kalau memang ingin bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga, kita harus punya visi yang jauh. Kita harus tahu kriteria tetangganya Nabi itu apa. Nah, kita mungkin barangkali bukan hari ini, ya, kita akan bahas kriteria tetangga Nabi. Bagaimana menjadi tetangga Nabi di surga? Karena menjadi tetangga Nabi itu ada syaratnya, ada ada ketentuannya. Wallahu alam, kita akan bahas itu insya Allah mungkin di lain-lain kesempatan. Itu dari saya, demikian. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman di daerah Semarang dan sekitarnya, untuk teman-teman Jakarta, untuk teman-teman di wilayah lain, saya ucapkan selamat berbuka. Jangan lupa berdoa, ya, perbanyak istighfar sambil berbuka sebelumnya, dan kemudian mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya musibah ini cepat berlalu. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhoma wabtalatil uruku wa sabatal ajaru insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.